Pengerasan sistem operasi. Ada beberapa langkah-langkah dasar dalam pengerasan sistem operasi. Yang pertama, install dan tambal sistem operasi. Perkuat dan konfigurasi sistem operasi untuk memenuhi kebutuhan keamanan sistem yang teridentifikasi secara memadai. Install dan konfigurasi kontrol keamanan tambahan seperti antivirus dan sistem deteksi intrusi atau IDS. Uji keamanan sistem operasi dasar untuk mengetahui apakah langkah-langkah yang diambil cukup untuk memenuhi kebutuhan keamanannya. Selanjutnya, ada penyiapan dan penambalan awal. Keamanan sistem dimulai dengan penginstalan sistem operasi. Idealnya, sistem baru harus dibangun di jaringan yang dilindungi. Proses penginstalan dan pengerasan harus dilakukan sebelum sistem tersebut diterapkan pada lokasi yang diinginkan. Instalasi awal harus menginstal minimal yang diperlukan oleh sistem. Proses boot keseluruhan juga harus diamankan. Integritas dan sumber kode driver tambahan harus divalidasi secara hati-hati. Sangat penting apabila sistem selalu diperbaharui dengan semua tambalan terkait dengan keamanan yang telah terpasang. Harus menyiapkan dan memvalidasi semua patch pada sistem pengujian sebelum menerapkannya dalam produksi. Pelayanan aplikasi protokol yang tidak perlu. Langkah pertama, jika lebih sedikit paket perangkat lunak yang tersedia, untuk menjalankan risiko itu berkurang. Kedua, proses perencanaan sistem harus mengidentifikasi apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk sistem tertentu. Ketiga, saat melakukan penginstalan awal, default yang disediakan tidak boleh digunakan. Keempat, konfigurasi default diatur untuk memaksimalkan kemudahan penggunaan dan fungsionalitas daripada keamanan. Kelima, jika paket tambahan diperlukan, nanti mereka dapat diinstal saat diperlukan. Kemudian ada konfigurasi pengguna, grup, dan autentikasi. Pertama, tidak semua pengguna dengan akses ke sistem akan memiliki akses yang sama ke semua data dan sumber daya di sistem itu. Kedua, hak istimewa yang lebih tinggi harus dibatasi hanya untuk pengguna yang membutuhkannya dan hanya saat mereka diperlukan untuk melakukan tugas. Ketiga, proses perencanaan sistem harus mempertimbangkan kategori berikut. Pertama, pengguna di sistem hak istimewa yang mereka miliki, jenis informasi yang dapat mereka akses. Kedua, bagaimana dan di mana mereka didefinisikan atau autentikasi. Berikut langkah keempat, akun default yang disertakan sebagai bagian dari instalasi sistem harus diamankan dengan syarat sebagai berikut. Yang tidak diperlukan harus dihapus dan dinonaktifkan, dan kebijakan yang berlaku untuk autentikasi kredensial dikonfigurasi. Selanjutnya, mengkonfigurasikan kontrol sumber daya. Pengguna dan kelompok mendefinisikan sesuai dengan izin yang bisa menjadi set di data dan sumber daya. Banyak panduan pengerasan keamanan yang menyediakan daftar dari perubahan yang direkomendasikan untuk default pada saat mengakses konfigurasi. Mengontrol instalasi keamanan tambahan. Kita bisa lebih lanjut menginstal dan mengkonfigurasikan alat keamanan tambahan seperti software antivirus, firewall, IDS atau IPS, dan juga aplikasi daftar putih. Uji keamanan sistem. Langkah yang terakhir pada proses dari pengamanan awal base pada sistem operasi adalah melakukan uji keamanan. Hal ini bertujuan untuk
memastikan bahwa sebelum langkah konfigurasi keamanan telah benar diimplementasikan. Lalu, mengenali kerentanan apa saja yang bisa terjadi. Daftar periksa termasuk pada panduan pengerasan keamanan. Terdapat program yang secara khusus dirancang untuk mengulas sebuah sistem untuk memastikan bahwa sistem tersebut telah memenuhi persyaratan dalam dasar keamanan. Kemudian memindai untuk mengetahui kerentanan dan konfigurasi praktek yang buruk. Sistem sebaiknya harus selesai. Ulangi secara berkala sebagai bagian dari proses keamanan. Selanjutnya, data backup dan data arsip. Data backup adalah suatu cadangan data dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Backup sendiri memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah mengembalikan data apabila data tersebut hilang baik karena terhapus maupun rusak atau biasa disebut korup. Tujuan yang kedua yaitu mengembalikan data dari yang dahulu untuk mendapatkan data yang sekarang. Pencadangan data biasanya digunakan untuk proses pembuatan salinan data secara berkala. Melakukan pencadangan data secara teratur dapat mengontrol penting yang membantu menjaga integritas sistem dan data pengguna. Yang ini akan memungkinkan persyaratan, ketentuan atau operasional untuk penyimpanan data. Lalu data arsip adalah retensi data dalam waktu yang lama, di mana ini menjadi tempat salinan data terakhir disimpan. Idealnya terbatas, hanya terdapat dua bagian saja, yaitu lokasi terpisah dan biasanya selalu memiliki dua format. Lalu pengarsipan sendiri atau arsip data akan terjadi proses penyimpanan salinan data dalam jangka waktu yang lama untuk memenuhi ketentuan maupun persyaratan secara operasional untuk mengakses data yang dahulu. Kemudian, kebutuhan dan kebijakan yang berkaitan dengan pencadangan dan pengarsipan harus ditentukan selama tahap perencanaan sistem. Sistem sendiri terdapat dua, yaitu sistem online dan sistem offline, di mana sistem offline itu data disimpan secara lokal, sedangkan sistem online data tersebut disimpan ke dalam suatu situs yang cukup jauh atau biasanya disebut cold, penyimpanan cold. Kemudian kompromi termasuk kemudahan implementasi dan biaya, terus keamanan dan ketahanan yang lebih besar terhadap ancaman yang berbeda. Lalu security maintenance. Security maintenance yang pertama, proses menjaga keamanan terus-menerus. Yang kedua, pemeliharaan keamanan. Pemeliharaan ini meliputi yang pertama, memantau dan menganalisis informasi login. Yang kedua, melakukan backup secara teratur. Yang ketiga, memulihkan data gangguan keamanan. Yang keempat, menguji keamanan sistem secara teratur. Yang kelima, menggunakan proses pemeliharaan perangkat lunak yang sesuai untuk menambah dan memperbarui semua perangkat lunak penting. Dan di sini untuk memantau dan merevisi konfigurasi sesuai kebutuhan.